Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum ya. Masya Allah. Mantap. Gimana Pak? Ini Masya Allah Bu ya, perjalanan Bu ya. Gimana? Sholat asar terpaksa tinggal. Ini bisa dikodol ini Bu ya. Wih. Sholat asar, Nah, kita perjalanan macet. kemudian Tinggal sholat asar. ya. Oh gitu. Nah, bisa dikodol nggak Bu ya? Apa Iya. sholat sekarang udah maghrib? Gimana Bu ya? Jadi begini Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini pertanyaan penting Pak. Iya. Karena ada juga orang sekarang ini punya faham ya. Dia itu dalam perjalanan karena sulit wudhu segala macam turun, kemudian dia berpikir begini aja, nanti udah saya qadha aja nanti salatnya gitu. Iya. Nah, jadi sebetulnya saya ingin berikan penjelasannya begini Pak Satriawan dan para jamaah juga barangkali ada yang mendengar ini ya, bahwa sebetulnya tidak ada hukum qadha di dalam soal salat ini. Karena kalau kita misalnya mengacu kepada sunnah misalnya seperti Aisyah, itu kan perempuan ini kan ada waktu 1 bulan itu haid itu. Nah, tapi Aisyah itu pernah mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaum wala nu'bikalu salah. Itu hadis itu muttafaqun alaih itu. Jadi kata Aisyah, kami perempuan ini diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Nah, artinya apa? Artinya dalam hadis ini ternyata bahwa qadha salat itu nggak ada. Kalau misalnya qadha itu wajib, tentu salat dan puasa ini wajib qadha karena kedua-duanya kewajiban. Tetapi ternyata Aisyah mengatakan bahwa Aisyah itu cuma diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu hanya untuk mengqadha puasa saja, tapi tidak salat. Nah, dan ini kalau kita lihat sebetulnya dalam fikih tentang ibadah dan juga aturan-aturan tentang sholat ini, memang kalau kita lihat tidak ada satu pun misalnya uzur meninggalkan sholat itu nggak ada sebab syar'i yang membuat orang atau menyebabkan orang boleh meninggalkan sholat, nggak ada. Misalnya kalau perjalanan kita boleh jamak kasar, kalau sakit misalnya nggak bisa berdiri kita boleh duduk. Terakhir kalaupun kita tidak bisa melakukan apa-apa, memejam-mejamkan mata juga bisa. Ya, jadi oleh karena itu tidak ada satu alasan pun yang membolehkan orang meninggalkan sholat. Ini memang sesuatu yang barangkali perlu kita kaji secara serius, karena banyak orang dengan mudah meninggalkan sholat mungkin karena sebab apa, kemudian dengan niat hanya nanti mengqadhanya di lain waktu. Nah, padahal kalaupun kita niat begitu, andai kata boleh juga mengqadhanya, barangkali juga kita belum bisa pastikan bahwa nanti mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan kita ini masih punya usia apa enggak. Ini kan masalah yang sangat penting juga. Ya oleh karena itu sekalian, saya ingin katakan bahwa dari sebuah hadis dari Tabrani, walaupun ada yang mendhaifkannya seperti Albani mendhaifkannya, yang mengatakan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat disengaja 1 kali saja, itu kafir terang itu. Nah, tapi ada juga hadis yang kuat juga yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu katanya itu Allah bariat zimmata Rasulullah, zimmata Allah wa Rasuli, dan dia akan terlepas dan akan tidak mendapat kemudahan Allah SWT dari Allah dan Rasulnya, dari Allah dan Rasul. Jadi ini penting barangkali menjadi catatan kita. Tidak ada satu uzur syar'i pun yang membolehkan orang meninggalkan sholat. Kalau orang misalnya lupa, ya waktunya di saat dia ingat. Kalau orang tertidur, waktunya ketika dia sedang bangun. Nah, kalau dia misalnya dalam keadaan pingsan selama beberapa bulan, mungkin dia tuh koma, maka dia tidak ada kewajiban. Karena pada waktu dia dalam keadaan sadar, ketika dalam keadaan sadar, tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan sholat. Jadi karena itu ini barangkali ya. Jadi kalau puasa ditinggalkan, wajib diqadha karena ada uzur yang membolehkan meninggalkan puasa. Tapi kalau sholat ditinggalkan tidak ada qadhanya. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali pemirsa, nasrul minallah wa fathun qarib, Tabligh TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.